Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat datang. Di video kali ini saya akan bahas horor lagi guys. Horor apakah itu? Mungkin kalian sudah melihatnya di judul atau di thumbnail guys ya. Sudah sama itu judul dan thumbnail yang gue akan bahas hari ini, video kali ini. Dan kalian yang belum subscribe dan like dan semuanya yang belum follow Instagram gue bisa cek di deskripsi, ada linknya di bawah yang belum follow ya guys ya. Saya di sini tuh akan bahas sebuah horor. Tapi mungkin kalian tidak asing lagi gitu guys, horornya itu apa sih? Itu kan YouTuber juga udah pada bahas juga dan juga udah ada yang trending juga guys. Nah, di sini tuh saya akan bahas horor itu horor si Yoteno gitu. Bukan tahu horor, nggak tahu teror, nggak tahu hacker gitu ya. Mari kita bahas saja sampai tuntas guys. Nah, pada Rabu dulu itu pas tanggal 12 bulan 5 2020 kalau nggak salah ya, di media sosial Facebook tuh ramai banget guys pada bahas semua si Yoteno ini gitu. Siapa sih sosok Yoteno itu? Siapa? Yoteno itu adalah akun Facebook yang foto profilnya tuh bukan manusia, bukan orang, tapi muka anjing gitu guys ya. Muka anjing di akun Facebook bener-bener sangat serem banget muka anjing. Dan muka anjingnya tuh bukan muka anjing biasa gitu, bukan muka anjing biasa, tapi muka anjing yang bener-bener serem banget dari mata, hidung, dan juga dari dahunya gitu. Kalian inget gak sih sama si Momo yang tahun kemarin pernah trending juga, sampai di challengein sama youtuber gitu ya, sampai nelponin si Momo lah, dan dibuat konten sampai trending di YouTube juga gitu, pernah sempet. Dan juga sekarang juga si Yoteno ini trending juga kalau kita bikin. Tapi di sini gue bikin bukan hanya pengen viral-viral doang, tapi gue bakal bahas, share ke kalian siapa sih sosok si Yoteno ini gitu ya, dari mana awal mulanya gitu ya guys ya. Nah, dulu itu tuh kan si Momo pernah digembarkan juga di sosial media gitu, di WhatsApp gitu dan di Facebook dan semua YouTuber dan lain-lainnya lah ya, sampai trending. Dan juga si Momo itu bukan 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 hantu gitu guys. Dia sampai ketahuan kan, dicari sama kepolisian gitu ya, ketemu juga di negara Jepang bahwa dia tuh bukan teroris atau bukan hacker atau bukan penipu guys ya. Aslinya tuh si Momo itu, kita bahas si Momo dulu ya, biar ada ini, biar kalau kata Indonesia mah biar nyambung sedikit lah gitu ya, biar nyambung sedikit gitu. Gue bakal bahas sampai tuntas bener ini si Yoteno ini. Lanjut, di Jepang kan ada orang yang bikin karya seni gitu ya, karya seni. Nah, si polisi itu kan menangkap orang yang buat patung gitu, bahwa si Momo itu yang pertama buat tuh hanya patung biasa gitu, karya seni orang gitu, bukan teroris atau bukan hacker atau bukan intinya yang bener-bener mau nipu gitu, bukan guys. Aslinya tuh itu hanya patung biasa yang dibuat oleh seseorang di Jepang yang bener-bener karya seni itu bagus banget guys, sampai menggembarkan dunia. Tapi ada yang salah gunakan gitu, mungkin difoto oleh orang itu dan diambil jadi buat teror lah, buat nipu, buat hacker gitu guys ya. Tapi sebenarnya tuh foto itu tuh hanya patung biasa dipoto oleh si pemilik orang Jepang ini guys. Udah diselidiki oleh polisi, tapi kebenarannya adalah bukan hantu, bukan intinya hoax itu ya guys ya. Hanya biasa yang itu tuh orang-orang jahat doang yang menipu kayak gitu guys ya. Ini tuh patungnya dibuat oleh orang siapa ya? Si Midori Hayashi kalau nggak salah ya, Midori Hayashi ya, itu yang dibuat oleh patung si Momo ini ya, patung Momo gitu di Jepang gitu, dia yang buat dan disalahgunakan gitu cuy. Momo juga itu dahulu terornya juga lewat WA guys, lewat WhatsApp, dan sekarang pun si Yoteno juga lewat WA juga sama, dan juga memiliki pola yang sama dengan punya si Momo gitu, akun si Momo gitu maksud saya, sama banget. Dan sama juga perlakuannya, dia tuh nelpon dan juga nge-WA dan neror, sama aja guys sama yang si Momo kemarin itu guys, si Yoteno ini. Dan juga di sini tuh ada barcode juga ya, +1 ya. +1 itu adalah kode negara Amerika Serikat kalau nggak salah ya, itu kodenya. Tetapi kita kembali lagi ke pembahasan
sebentar sebelumnya guys ya, sebelumnya. Nah, si Momo kan karya seni orang Jepang tuh, karena orang Jepang ya, patung. Apakah mungkin si Yoteno dari karya juga gitu, dari orang Jepang gitu ya? Menurut kalian gimana guys? Apa mungkin ya emang ini dibuat sengaja patung oleh orang Jepang yang karya-karyanya bener-bener bagus-bagus dan dipoto walau diambil sama orang lain, dibuat jahat gitu guys ya? Sedangkan tidak masuk akal gitu guys. Plus satu ini ya guys, berarti Amerika Serikat. Kalau kita Amerika Serikat, patungnya kalau ya dibuat sama orang Jepang kan, pasti otomatis orang dia yang ngambil gitu guys ya. Dia yang ngambil foto gitu ya, ambil foto. Tapi ini belum ada kebenarannya sih, itu bener-bener patung atau bukan, atau bener hantu, atau bener ya, iblis, atau ya nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu, ini gue hanya ngerangkum dari sebuah web dan di YouTube gue ngambil ya, masukin channel gue ini guys, dan gue bahas gitu cuy. Nah guys, yang serunya tuh gini guys, si Yoteno ini ada yang bilang juga ini tuh pemuda yang depresi, stres gitu ya, yang iseng-iseng buat neror semua orang di dunia gitu guys. Juga ada yang bilang juga, nggak tahu siapa, gue juga ini ngambil dari web, dari sesuatu lah ya, dari sesuatu gue ambil dan rangkum di sini gitu guys. Ini tuh ada bilangnya gitu, ada yang bilang ini orang depresi, dan juga ada yang bilang ini horor, ini tuh bener-bener setan gitu guys. Tapi kita belum tahu kebenarannya. Tapi ini bener-bener trending di tahun 2020 ini guys, bener-bener trending guys, si Yoteno ini gitu ya. Dan juga banyak juga YouTuber yang udah pada nelpon gitu. Hanya gue yang belum pernah nelpon, karena kenapa ya? Gini guys, ada YouTuber yang nelpon gitu malah ketipu guys. Dia malah ketipu dan ATM-nya tuh bener-bener mau dikuras semua gitu. ATM-nya bener-bener dikuras semua karena dia menelpon, dia tuh hacker lah gitu, semacam hacker gitu, hacker jahat. Dia nelpon, otomatis akun ini HP-nya tuh gerak sendiri, dia ngegerakin gitu, masuk ke contohnya BRI Link kayak gitulah. Dia tuh mau transfer gitu otomatis dia guys. Dan untungnya si dia tuh HP-nya langsung di restart pabrik, jadinya aman, jadi aman guys. Nah jadi disitulah gue nggak mau coba-coba nelpon si inilah, buat apa juga kan. Itu gue hanya bahas aja yang lagi ini trending sekarang, gue bahas rangkum dan disatuin di sini gitu cuy. Tapi gini ya guys, gue pernah juga nyari akun Facebooknya gitu cuy, tapi nggak bisa masuk sih. Gue nggak bisa masuk, benar-benar nggak bisa masuk, misterius banget di situ. Gue udah cari-cari di Facebook, namanya banyak banget yang buat akunnya gitu, itu akun fake-nya banyak banget, dan ya gue nggak bisa masuk. Mungkin kalian yang bisa masuk siapa gitu, tulis kolom komentar di bawah guys ya. Ada juga nih YouTuber yang bisa masuk juga nih, nanti gue kasih foto-fotonya guys ya, bukti-bukti ada yang bisa masuk akun maksudnya bukan akun ini, masuk ke beranda Facebooknya gitu cuy, masuk beranda Facebooknya. Hantu Yoteno itu persis dengan si Momo, neror gitu. Apakah dia benar-benar hantu atau bukan? Jadi nggak tahu guys. Kalau si Momo itu kan dari Jepang, karya seni patung, dan disalahgunakan oleh orang yang nggak bertanggung jawab gitu, dibuat viral jadi hantu. Dan sekarang Yoteno nggak tahu berasal dari mana, tetapi nomor HP-nya tuh +1 cuy, +1. Apakah ini benar-benar hantu atau orang yang frustasi, depresi, stres karena kehidupannya iseng-iseng buat neror orang gitu? Apakah ini benar-benar orang jahat yang niat untuk kejahatan gitu, untuk menipu gitu? Dan apakah ini benar-benar orang yang pro hacker tapi malah disalahgunakan? Kita nggak tahu guys. Silahkan tinggalkan komentar di bawah, pendapat kalian gimana tentang Yoteno ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya akan cabut dan pastinya akan kembali lagi. Ingat, berhati-hati, jangan sampai kalian nelpon si Yoteno. Yoteno ini belum ada kepastiannya guys. Gak tau hacker, penipu, atau bener-bener hantu. Salam kru.